Assalamualaikum bes cuy. Hai, kita nonton lagi ya bes cuy di sore hari. Hari ini saya mau makan sore, alias bukan mau makan sore gitu ya. Dan ini saya lagi nunggu bes cuy matahari tenggelam. Saya menunya sih seperti biasa bes cuy. Ada sayur kangkung sama jagung, dan ada juga ikan goreng, terus ada juga sambal, dan ada juga tahu dan pakai nasi. Kalian tahu guys cuy, saya juga sebenarnya lagi program diet defisit kalori, cuman masih belajar gitulah guys cuy. Belum terlalu niat kayak suami saya. Kalau suami saya kan udah niat banget ya, dia tuh udah nggak makan nasi, udah nggak makan tepung, pokoknya yang dimakan tuh hewani aja. Dan saya di sini guys cuy, makanya ya gitulah, kadang saya bilang kayak defisit kalori gitu, mau dikitin kayak karbo yang masuk yang saya makan, tapi kadang juga kayak kebablasan gitu ya. Ya namanya juga orang ya, cuman pokoknya berusaha aja sih ya. Alhamdulillah sih, semenjak ini saya jalani defisit kalori guys cuy. Kalian tahu kemarin saya nimbang turun berapa kilo ya, 3 kilo. Pas saya nimbang di mana dulu, Februari 2023 ini saya nimbang. Kemarin yang pas saya vaksin itu timbangan saya 47 sih, 76 77 kg. Terus saya nimbang lagi kemarin tanggal berapa ya, pokoknya belum seminggu guys cuy. Itu tuh timbangan saya, kalian tahu ada dua timbangan. Pertama saya nimbang yang timbangan berdiri, kedua saya nimbang di timbangan yang diinjak. Rata-rata sih timbangan diinjak, maksudnya timbangan yang duduk gitu loh, timbangan yang kayak papan gitu, yang sedang, yang kecil, pokoknya yang diinjak itulah yang apa sih namanya, yang digital ya, yang sejenis digital. Saya nimbang di situ, kalian tahu yang turun berapa? 6 kilo. Ya 6 kilo. Pokoknya saya nimbang di situ, turunnya timbangan saya 70 kg. Dan pas saya nimbang di timbangan berdiri, kalian tahu timbangan saya berapa? 74. Jadi kan saya kayak bingung ya. Terus saya tanya sama teman saya, katanya sih emang sering error yang timbangan berdiri. Cuman saya nggak tahu teman saya itu bercanda ngejekin saya atau emang kebenarannya kayak gitu guys cuy. Tapi sih saya lebih percaya sama timbangan yang berdiri ya, karena menurut saya itu yang agak akurat daripada timbangan yang digital kayak gitu guys cuy. Kalau misalkan menurut kalian yang mana sih yang lebih akurat? Saya juga nggak tahu sih tentang timbang. Kebetulan kan teman saya kerja di apotek yang kayak farmasi gitu loh jurusannya. Makanya saya nanya ke dia, karena ya dia lebih berpengalaman guys cuy. Tapi katanya segitu ya, semoga aja sih benar guys cuy. Saya turun 6 kilo alias 70 kg sekarang. Semoga ketika saya nimbang udah turun lagi guys cuy. Saya sih targetnya kembali ke asal ya, 55 atau 50 guys cuy. Dulu pas saya gadis 50 sampai 55 lah ya, berat saya segitu. Dan sekarang pas saya nikah udah sering makan malam, udah makannya nggak teratur ya, begitulah keadaan hidup makin mengembang. Saya hampir lupa guys cuy, saya mau goreng tahu dulu ya, saya lupa. Ini tahunya bis cuy, tadi saya beli 5.000 jadinya 5 potong, dan ini saya udah potong 2. Tadi juga udah dimakan sebagian sama suami saya, dan ini sisa punya saya bakalan goreng. Kalian tahu ini juga saya nggak tahu saya bisa habisin atau enggak, tapi intinya saya mau goreng semua bis cuy. Ini sih sebenarnya kalau saya simpan besok juga masih bisa, karena ini kan saya udah masak ya pakai garam tadi. Cuman saya kayak mau goreng semua karena suami saya buat makan malam. Dan segini nasi saya bes cuy. Ini tuh 1 genggam, tapi nggak nyampe segenggam gitu, nggak full segenggamnya. Ini tuh yang kayak sepertiga genggam gitulah. Udah panas, saya matiin lagi kompornya tadi. Kita tutup dulu supaya nggak nyeprat ke mana-mana.
Tak lupa kita menambahkan perjerukan guys cuy. Ada ikan goreng, terus ada tahu, sambal terasi sama sayur kangkung dan juga jagung, terus ada juga nasi di dalamnya nih. Ini banyak banget guys cuy porsinya. tapi kebanyakan di sayur sih, kalau nasinya nggak seberapa. Saya udah lama banget guys cuy nggak konten makan di TikTok, karena nggak tahu, saya malas aja gitu loh. Saya pengen fokus dulu ke YouTube. Tahunya masih panas. Nggak tahu kenapa saya tuh ngerasa tahu putih sama tahu kuning tuh beda tahu rasanya. Kayak tahu kuning tuh kayak lebih enak gitu loh, sedangkan tahu putih harga tawan gitu ya. Ada suami saya di belakang. Sedangkan tahu putih tuh kalau kayak udah dingin gitu ya asam, tapi tahu kuning tuh enggak asam sih kalau udah kayak lama gitu loh, kalau udah masih gitu. Tapi tahu putih cepet asam kalau udah dingin. Cuma tetap enak sih ya. Jarang banget saya nemuin tahu kuning di sini. Karena di sini kebanyakan tuh produksinya tahu putih. Karena tahu kuning itu emang tahu Sumedang. Makanya jarang di tempat lain. Ya mungkin ada sih kalau misalkan kayak nyari-nyari di apa sih yang kayak supermarket itu mungkin ada ya. Tapi saya nggak pernah kesana, makanya saya nggak lihat itu guys cuy. Suami saya pergi ke masjid. Itu apa? Saya ingat ya guys cuy, pertama kali saya mondok di Jakarta tahun 2012 pas saya lulus SMA. Kalian tahu susah banget nyesuaiin sama makanan di sana. Sumpah nggak betahnya tuh itu sama makanannya, kayak nggak bisa masuk gitu loh ke kita makan. Tapi alhamdulillah berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah bisa nerima itu. Maaf, udah ikhlas, udah hidup pokoknya. Salah satunya yang bikin saya kayak nggak enak gitu loh ya makan sambal terasinya kayak gini guys cuy. Gila sih, nggak pernah alpa sambal terasinya ada terus. Padahal kata orang-orang pondok yang terenak makanannya itu ya salah satunya pondok gede itu yang pondoknya saya. Kalau pondok suami saya di Kediri. Gimana ya? Saya kan tesnya di sana ya, ketemunya sama di sana. Parah sih makanannya. Memang kenyataannya enakan di tempat pondok saya. Tapi di sana itu banyak pilihan. Kalau misalkan kalian nggak mau makan kayak makanan yang ada di pondok, kalian bisa beli yang di samping-samping pondok itu loh. Emang kayak ada kantin gitu dan nyediain makanan jadi yang kayak sayur, ikan goreng, tempe tahu, terus ayam, daging. Itu juga banyak yang jualan kayak gitu kalau di Kediri. Kalau di Pondok kan nggak ada di pondok saya, kecuali kita keluar ke portal. Sedangkan itu kan nggak bisa, kayak seminggu sekali baru bisa keluar, selain itu nggak bisa. Ada sih yang jualan di pondok, paling yang kayak jualan mie gitu, mie tek-tek atau seblak tuh ya, kayak jajanan gitulah banyak kalau di pondok. Tapi kalau jualan makanan jadi gitu kurang cuy ya, karena emang di sana di pondok
makanannya enak-enak. Pas saya udah sadar ya guys cuy, oh parah, enak-enak ternyata makanannya. Padahal dulu saya nggak habisin kayak ayam gitu, lele. Kalian tahu saya pertama kali makan lele itu ya di Jakarta, di pondok saya. Di kampung nggak pernah saya sentuh lele yang namanya lele, karena emang kalau di kampung saya kan ikan air tawar itu kan nggak dimakan ya, jarang banget yang produksi kayak gitu ikan air tawar, kebanyakan ikan laut kalau di kampung saya. Makanya pas tiba di Jakarta ya Allah harus makan lele, terus harus makan tahu tempe. Kalau di kampung kan ya biasa lebih juga nggak makan tahu tempe kan, karena emang nggak ada di kampung. Kalau sekarang sudah banyak yang jualan, udah banyak orang Jawa yang masuk. Parah sih, menyesuaikannya itu susah guys cuy. Dan ada lagi satu cerita, saya dulu pas pertama kali ke pondok yang kayak seminggu 2 minggu gitu, nggak betah banget sumpah. Baru kalian tahu saya kena biduran hampir 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, saya kena biduran. Januari saya kan berangkatnya September tuh ke pondok, 2 September 2012, terus Januarinya baru sembuh bidurannya. Kalian tahu guys cuy, bidurannya ya Allah gila sih, sampai bibir saya ini apa namanya, kayak mau meledak gitu loh, saking bengkaknya. Kakak saya di situ udah kayak nangis, udah nangisin saya kayak apaan tahu guys cuy. Kalian tahu padahal kan cuma biduran gitu ya, terus kalian tahu sakit banget bidurannya tuh, kayak gatal-gatal gitu loh. Tapi saya rasa sih emang cobaannya, emang di situ sih letak cobaannya kalau di pondok. Tapi alhamdulillah pas kita ikhlas, kita ridho dengan keadaannya, kita terima ilmu agama, alhamdulillahnya sih kita betah. Malahan di situ saya betah banget. Misalnya teman-teman saya, teman-teman anak camp, anak kamar saya itu juga baik-baik padahal. Dan kebanyakan kalian tahu, kebanyakan anak-anak Sumatera yang ada di sana, yang di dalam camp saya itu emang rata-rata sih kalau yang di pondok saya itu rata-rata anak Sumatera. Iya, kebanyakan anak Sumatera. Karena kan emang daerah barat ya, kalau daerah timur yaitu di Kediri, di Surabaya, di Jawa Timur gitu loh, di tempatnya suami saya itu. Saya kenapa di Pondok Gede di Jakarta ya, karena ada kakak saya di situ guys cuy, dia mondok sambil kuliah terus tinggal gitu sama orang, jadi SD gitu ya. Dan kakak saya juga ada selain itu yang kakak saya almarhum itu yang kemarin meninggal yang Agustus. Nah itu kakak saya juga di Jakarta, terus ada lagi kakak saya, kan kita banyak bersaudara ya guys cuy, jadi banyak kakak gitu. Terus nggak tahunya nyusul lagi ponakan-ponakan saya, dan alhamdulillah mereka sekarang masih di sana. Tapi mereka nggak mondok guys cuy, ada yang mondok satu tapi nggak sempat selesai terus ngelanjutin kuliahnya, dan sekarang di rumah aja gitu loh, jaga rumahan, pejabat, salah satu pejabat di bawah. Saya biasa kan sama suami saya sering cerita tuh, kami sering cerita keadaan pondok kami, cobaan-cobaan awal mondok gitu ya, sumpah. Saya menyelesaikan di pondok itu 1 tahun 4 bulanan kayaknya ya, karena total saya itu berada di pondok 1 tahun 7 bulan. Karena 3 bulan saya di Kediri Kertosono, 2 bulan, terus di Kertosononya sebulan ya. Saya mondok dari 2 September 2012, kemudian lulus April 2014 ya, setahun 4 bulanan gitu di Pondok Gede. Nah kemudian saya lanjut ke Jawa Timur, Kediri, ke tempat pondok pusat suami saya itu, tes. Cuman enaknya itu di pondok ya guys cuy, kayak gimana, kayak termotivasi gitu loh kita untuk selalu ningkatin ibadah kita, terus kayak nggak mikirin pokoknya uang 100 itu di pondok udah kayak uang ibaratnya kayak uang 100-an gitu, ratusan juta, karena saking apa ya, jarang dipakai gitu, kecuali orang yang kayak suka jajan baru. Iya, karena menurut saya itu kalau di pondok apa sih yang dibeli, paling baju itu pun sebulan sekali beli bajunya, atau kayak bajunya itu udah kurang gitu udah kayak lusuh gitu baru ganti baju. Karena emang di pondok kan diajarin sederhana ya, makanya ya begitu lah cuy, perjuangan kayak di pondok gitu emang enak sih di pondok. Baru pondok kita masih labil, masa-masa pondok itu indah loh sebenarnya. Kalian tahu dulu saya nonton pas masih kecil dulu
Saya sempat nonton yang itu loh, film telenovela yang Dorsi Maria. Mereka kan tinggal di asrama tuh. Terus saya dulu pas masih kecil kan sering nonton itu ya, orang di kampung, di rumahnya orang. Terus saya bilang gini, ya Allah pengen gitu loh tinggal yang kayak asrama-asrama gitu. Enggak taunya alhamdulillah Biscuit terwujud ketika saya di pondok. Ya bedanya mereka asramanya secara agama mereka dan saya asramanya juga secara agama saya Biscuit. Biasalah anak bocah ya mikirnya gitu, kayak nggak boleh lihat apa-apa ya pengen gitu. Oh ya Biscuit, untuk tiduran saya tadi kalian tahu sembuh sama apa? Sembuh dengan sendirinya Biscuit, tanpa kayak minum obat atau apa, enggak, sembuh dengan sendirinya. Nah mungkin karena itu ya udah dari hati yang paling dalam, udah ikhlas, udah ridho nerima bahwa ya mondok aja dulu, nanti kalau untuk urusan dunia bisa lah dicari gitu kan. Karena emang kan awalnya saya ke Jakarta itu emang untuk kuliah, bukan mondok gitu Biscuit. Nah di situ saya adalah terima aja ikhlas, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu Biscuit, malahan betah gitu ya di pondok. Udah kebablasan saya cerita Biscuit, udah maghrib, udah lewat maghribnya. Mungkin segitu aja Biscuit videonya, maaf banyak salah dan kurangnya, dan semoga kalian suka dengan video ngoceh-ngoceh saya ini Biscuit. Maaf ya Biscuit, vlog saya gitu-gitu aja, makan terus cerita. Kita ketemu lagi Biscuit di next video. Wassalamualaikum Biscuit, bye. Annyeong.